Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. 1. Jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, India, dan Cina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat setempat. 2. Jalur dakwah. Para ulama dan mubalik datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka mendirikan pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam yang menjadi basis penyebaran agama ini. 3. Jalur perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal. Melalui perkawinan ini, Islam mulai dianut oleh masyarakat setempat. 4. Jalur hubungan kebudayaan. Kebudayaan Islam menyebar melalui seni, sastra, dan tradisi lisan. Contohnya, cerita-cerita dalam bentuk hikayah dan syair yang mengandung nilai-nilai Islam. 1. Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang didirikan sekitar abad ke-13. Sebagai raja pertama yang memeluk Islam, ia memainkan peran penting dalam menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat Islam pertama di Nusantara. Sultan Malik Al-Saleh aktif dalam perdagangan dengan dunia luar, yang turut mendorong penyebaran Islam di Sumatera dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi tempat persinggahan utama para pedagang dari Arab, Persia, dan India, sehingga interaksi antara masyarakat lokal dan pedagang Muslim memperkuat Islam di kawasan. 2. Raden Patah, Kerajaan Demak. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16. Menurut beberapa sumber, ia adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit dan memiliki darah bangsawan Jawa, yang membuatnya memiliki kedekatan dengan masyarakat Jawa. Raden Patah bekerja sama dengan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bawah kepemimpinannya, Demak menjadi pusat dakwah Islam yang aktif, bahkan sering mengirimkan pasukan dan ulama ke wilayah-wilayah lain di Nusantara untuk memperluas pengaruh Islam. 2. Peran kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di Aceh pada abad ke-13. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera. Kerajaan Demak. Berdiri pada awal abad ke-16 di Jawa. Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja Demak berperan aktif dalam penyebaran Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Maluku. Kesultanan Mataram beberapa dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ke-17. 3. Sultan Babuloh, Kesultanan Ternate. Sultan Babuloh adalah salah satu raja besar Kesultanan Ternate di Maluku. Memerintah pada paruh kedua abad ke-16. Ia terkenal karena kepemimpinannya yang kuat dalam melawan kolonialisme Portugis dan mempertahankan kedaulatan Islam di Maluku. Sultan Babuloh memperluas pengaruh Ternate ke wilayah-wilayah di sekitar Maluku dan memperkuat Islam di kawasan timur Indonesia. Kepemimpinannya yang berani membuat Ternate tidak hanya menjadi pusat Islam, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kekuatan asing. 4. Sultan Agung, Kesultanan Mataram. Sultan Agung adalah raja terkenal dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada abad ke-17. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain menjadi pemimpin politik yang kuat, Sultan Agung juga mendukung pengembangan Islam dengan mengintegrasikan budaya Jawa dan Islam dalam kebijakan-kebijakannya. Contohnya, ia menggabungkan kalender Hijriyah dengan kalender Jawa menjadi kalender Jawa Islam yang masih digunakan hingga saat ini. Sultan Agung juga aktif dalam penyebaran pendidikan Islam dan mendukung pembangunan masjid-masjid serta lembaga pendidikan agama di wilayah kekuasaannya. 3. Proses asimilisasi dan islamisasi. 1. Asimilisasi budaya dalam islamisasi. Asimilisasi budaya adalah salah satu faktor penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Alih-alih menyingkirkan atau menentang kebudayaan lokal, para penyebar Islam berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kebiasaan dan tradisi yang telah lama ada di Nusantara. Berikut beberapa bentuk asimilisasi budaya. Tradisi selamatan. Selamatan adalah acara syukuran atau doa bersama yang sudah ada sejak sebelum Islam datang.
Tradisi ini kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam di mana doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran disertakan sebagai bentuk syukur kepada Allah. 2. Ziarah kubur. Kebiasaan ziarah atau mengunjungi makam leluhur juga diadaptasi ke dalam Islam. Islam di Nusantara menganggap ziarah sebagai salah satu bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi hidup bahwa kematian akan datang kepada semua manusia. 3. Pertunjukan seni dan sastra. Seni wayang, tembang atau lagu daerah dan sayap-sayap Jawa juga mengalami perubahan dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita dan pesannya. Pertunjukan ini digunakan sebagai media dakwah yang membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sangat menghargai budaya. 2. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama berpengaruh yang memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka memiliki pendekatan unik dan penuh kebijaksanaan dalam mengislamkan masyarakat Jawa melalui cara yang harmonis dan sesuai dengan budaya. Berikut adalah para wali songo beserta peran mereka. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah wali pertama yang tiba di Jawa. Beliau berdakwah di Gresik, Jawa Timur dan memulai proses Islamisasi dengan mendirikan masjid serta mengajarkan ilmu agama. Ia juga dikenal ramah dan mendukung ekonomi masyarakat, membuat ajaran Islam mudah diterima. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat Basit di Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang kuat, namun tetap menekankan harmoni dengan budaya setempat. Ia mendirikan pesantren di Ampel, Denta yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Sunan Ampel juga merumuskan 5 larangan untuk menjauhi perbuatan buruk seperti mencuri, berjudi, dan mabuk. 3. Sunan Bonang atau Raden Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang dikenal karena pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya. Ia menggunakan tembang-tembang Jawa atau lagu tradisional untuk menyampaikan ajaran Islam, membuatnya menarik dan diterima luas. 3. Sunan Bonang atau Raden Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang dikenal karena pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya. Ia menggunakan tembang-tembang Jawa atau lagu tradisional untuk menyampaikan ajaran Islam, membuatnya menarik dan diterima luas oleh masyarakat. 4. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat fokus pada dakwah sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu manapun mengajarkan pentingnya berbagi dan tolong-menolong. Ia menekankan ajaran kasih sayang, kedermawanan, dan solidaritas, sehingga dakwahnya lebih bersifat sosial, kemasyarakatan. 5. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya, bahkan dengan memperhatikan sensitivitas agama Hindu dan Buddha yang dianut masyarakat Jawa. Saat itu, ia mendirikan masjid Barat Kudus yang memiliki arsitektur bernuansa Hindu-Buddha, menunjukkan kesediaan untuk berasimilasi tanpa meninggalkan identitas Islam. 6. Sunan Muria atau Raden Umar. Sunan Muria berdakwah di daerah pedesaan yang terpencil dan lebih menekankan pada pendekatan yang ramah terhadap budaya lokal. Ia menggunakan seni musik dan wayang sebagai sarana dakwah serta berperan sebagai pendidikan bagi masyarakat yang masih terikat kuat dengan budaya. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal dan memiliki pendekatan dakwah yang kreatif melalui kesenian Jawa seperti wayang kulit dan tembang. Ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga menyatu dengan nilai-nilai budaya, membuatnya mudah diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan kesenjangan lokal. 8. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam Islamisasi di Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Beliau juga menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan setempat untuk memperluas pengaruh Islam dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin spiritual dan politik. 9. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah tokoh intelektual yang mendirikan pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur. Beliau menciptakan metode pengajaran Islam untuk anak-anak melalui permainan dan tembang pesantren Giri di bawah. Sunan Giri juga menjadi pusat pendidikan Islam yang melatih mubalik dan... Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.